Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah rahimahullah, Bapak-bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kisah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Setelah Abu Sufyan menyatakan masuk Islam, bersyahadat, dan kemudian diberikan kehormatan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah, maka Abu Sufyan segera kembali ke Mekah dan menyampaikan pengumuman kepada penduduk Mekah. Abu Sufyan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang kepada kalian dengan pasukan yang tidak mampu kalian lawan. Lalu Abu Sufyan mengumumkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Istrinya Hindun binti Utbah menjawab, apa muat ya penduduk Mekah masuk rumah Abu Sufyan? Maka Abu Sufyan melanjutkan, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, dan siapa yang menutup pintu dalam arti dia tidak melakukan perlawanan maka dia aman. Kemudian ada beberapa orang Quraisy yang berniat untuk melakukan perlawanan, di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Kemudian ada juga Hamas bin Qais dari Bani Bakar, menyiapkan senjata untuk melakukan perlawanan. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat yang bernama Khandaq. Sementara Rasulullah SAW ketika akan memasuki kota Mekah, beliau mengatur pasukannya. Ada sayap kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, yang di situ terkumpul kabilah-kabilah Arab dari Bani Aslam, Bani Sulaim, Bani Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan beberapa yang lain. Nabi perintah ke Khalid bin Walid untuk masuk kota Mekah dari arah bawah. Kemudian ada sayap kiri yang dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam, seakibat benderana Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan Az-Zubair bin Awam untuk masuk kota Mekah dari arah atas. Mekah kan daerahnya miring. Dari arah bawah Khalid bin Walid, dari arah atas pasukan Zubair bin Awam. Kemudian Abu Ubaidah diperintah untuk memimpin orang-orang tak membawa senjata, orang-orang jalan suku. Bergeraklah umat Islam memasuki kota Mekah sesuai dengan
rencana yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid masuk kota Mekah dari arah bawah dan setiap ada orang-orang Quraisy yang mencoba menghadang disikat oleh Khalid bin Walid, termasuk di antaranya adalah kelompok Ikrimah bin Abi Jahal sempat melakukan perlawanan bersama dengan orang-orang Mekah. Namun mereka berhasil dikalahkan dan terbunuh sebanyak 12 orang. Selebihnya kabur, lari. Az-Zubair bin Awam masuk ke kota Mekah dari arah atas, dari daerah ujung. Sedangkan Az-Zubair tidak mendapatkan perlawanan, masuk dengan aman. Kemudian Az-Zubair membuat kemah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk kota Mekah bersama kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah Az-Zubair dan Khalid bin Walid masuk dari atas dan dari arah bawah, Rasulullah memasuki kota Mekah bersama dengan umat Islam dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk Masjidil Haram langsung menuju ke Hajar Aswad, salah satu sudut Ka'bah yang di sini terletak Hajar Aswad. Nabi menyalami Hajar Aswad lalu tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah datang kebenaran dan binasa kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan binasa. Setelah selesai mari melakukan tawaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah. Lalu Rasulullah perintahkan Utsman bin Talhah untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Begitu masuk, Rasulullah melihat di dalam Ka'bah itu ada kemper-kemper lukisan, ada kemperna Ibrahim dan Ismail yang sedang melakukan atau mengombinasi. Rasulullah masuk, kemudian bersama Ali, Usamah, Bilal, lalu Rasulullah salat asam fajr di dalam Ka'bah. Maka asam fajr Rasulullah keluar, sedangkan umat Islam sudah berkumpul di depan pintu Ka'bah menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pintu Ka'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada umat Islam sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu yang maha esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dahu, Allah telah menepati janjinya. Wa nasara abdahu, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdahu, dan Allah membinasakan al-ahzab, kelompok-kelompok yang menentang Islam, wahdahu, dengan sendirinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai orang-orang Quraisy, innallaha qad adhaba ankum quwwatal jahiliyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kesombongan jahiliyah.
dari kalian. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Manusia semuanya berasal dari Adam dan Adam terbuat dari tanah. Lalu Rasulullah membaca, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi yang pertama kali atau misi pertama disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah menghilangkan kesombongan orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah menyampaikan bahwa manusia di hadapan Allah, di sisi Allah semuanya sama. La fadla Arabiyyin ala ajami, kata Nabi, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Wala li abyad al aswad, begitu juga tidak ada keutamaan bagi orang yang kulit putih atas orang kulit hitam. Semuanya sama. Satu-satunya pembeda adalah takwa. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Bukan yang paling pangkat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, tapi yang paling mulia hanyalah orang yang paling takwa. Kemudian Rasulullah tanya ke orang-orang Quraisy yang selama ini sejak Rasulullah pertama berdakwah menentang dan memusuhi serta memerangi Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, ma tarawna anni fa'altu. Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Artinya ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan, orang-orang Quraisy tak berkutik, tak mampu melawan. Kira-kira Epa bermaaf orang Quraisy. Ya. Orang Quraisy menjawab, qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Orang-orang Quraisy ketakutan karena dari awal memusuhi Rasulullah SAW, menyiksa orang-orang yang salah masuk Islam, mengusir Rasulullah dan para sahabat dari Mekah sehingga terpaksa hijrah ke Madinah. Kira-kira setelah Rasulullah mendapatkan kemenangan, orang Quraisy berhasil dikalahkan, apa yang akan diperbuat oleh Rasulullah? Ngalak-ngalak hati orang Quraisy. Akhun karim, ibnu akhin karim. Setuluna orang-orang Quraisy ngocai Rasulullah dengan berbagai macam sebutan setak gagah, kocak penyair, kocak tukang sihir, kocak majnun, gila dan sebagainya. Begitu Mekah berhasil ditaklukkan, orang Quraisy tak berkutik, lama gagah. Akhun karim, ibnu akhin karim. Bana area takelan semolja, anak takelan semolja, galak-galak ate takok tong siapa on center moninga, siapa oninga sehingga Rasulullah melakukan balas dendam atas perlakuan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak mau. Rasulullah menjawab, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba 'alaikumul yawm. Karena Rasulullah ison hanya akan mengucapkan kepada kalian apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Sampai orang yang cerita Nabi Yusuf oleh kakak-kakaknya dibuang kadalum somor. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf, memberikan kekuasaan di Mesir, dan sebaliknya kakak-kakak kasih dulu ngabung Nabi Yusuf datang minta bantuan, minta tolong. Setelah tahu ternyata yang berkuasa di Mesir adalah Tokelan Nasesi Tulu Ebuang,
Atau karena pikir kian, jangan-jangan membalas dendam, tapi tidak. Seorang nabi tidak mungkin melakukan balas dendam. Malah Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikum al-yawm. Tak nabe-nabe, mungkin sakapina dimaafkan esapora untuk kian Rasulullah ke orang-orang Quraisy setelah menzalimi, memusuhi, memerangi. Ya, Rasulullah mengatakan la tasriba alaikum al-yawm idhabu fa antum tulqa. Kalian bebas, sakapina dimaafkan esapora oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika tiba waktu salat, Rasulullah perintahkan Bilal untuk menaiki Ka'bah guna mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan adzan dengan suara yang sangat lantang di atas Ka'bah. Waktu itu Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, Al-Harith bin Hisham, tujuh pelatar Ka'bah. Attab bin Usaid ngucap, laqad akramallahu Usaidan, ngucap kabarnya Allah telah memuliakan Usaid sehingga tak sempat ngaidingakan adzan sedang kumandangkan Bilal. Untuk Attab kita masuk Islam, cik kafir. Ngocak ontong bapakna tak sempat ngaiding kasakna Bilal saya ada di atas Ka'bah. Saya akan membuat Attab Usaid untuk bapakna akan marah, tak suka. Kemudian orang kedua, nyamana Al-Harith bin Hisham ngocak, mun seandainya isun tahu bahwa Muhammad area kender, isun pasti norok. Sementara Abu Sufyan tak ngocak nabi-nabi. Lalu Rasulullah SAW netote ka orang kata lontor Abu Sufyan Attab kalaban Al-Harith cakna Rasulullah isun tahu saya kapan dari buat nakati. Qad alimtul ladzi qultum. Bakna ngocak minja cakna Rasulullah. Maka Al-Harith dan Attab, Abu Sufyan kalau masa Islam saya kitanya. Al-Harith dan Attab singkel naki kafir. Ngaini Rasulullah ngucap cek tahu nabi saya kapan dir sadar. Ya, mak bisa tahu Rasulullah nabi saya kapan dir cek dikilat tadi dina. Nah, disitulah orang kedua itu Al-Harith kalaban Attab sadar yakin bahwa orang Arya pasti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cana Attab tak ada orang singaiding mak bisa Muhammad tahu. Akhirnya yakin cek Muhammad itu adalah utusan Allah, lalu bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam. Nah, Ningkila Rasulullah menyatakan idhabu wa antum mutlaqa. Ya, silahkan kalian pergi, ya kalian semuanya bebas. Artinya Rasulullah tak akan mengambil tindakan balas dendam disapura. Tapi beda orang sasangan. Rasulullah akan perintahkan sahabat mun orang sasangan area edepa patei. Anape? Karena orang kasangan to keterlaluan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun silenda dimaafkan orang yang tonton. Mun ide pak cakna para sahabat, cakna Rasulullah ka para sahabat patih. Orang yang paling jahat. Walaupun cakna Rasulullah walaupun akan tong kiswah nakah. Orang kasangan itu adalah Abdul Uzza bin Khattab, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Abu Jahal lah mati waktu perang Badar. Al-Harith bin Nufail, Maqis bin Sababah, Hubar bin Aswad. Kemudian
pada budak kedua anak budak nanti khafal. Termasuk orang begini si akibat sholatna balik Hatib bin Abi Balta. Setelah dinyatakan oleh Nabi oleh sasangan toh harus dipatih, tapi ternyata tak sakap hina. Abdullah bin Abi Sarah datang ke Utsman minta syafaat, minta tolong supaya dilindungi. Maka Utsman memberikan syafaat, memberikan perlindungan. Kemudian Abdullah bin Abi Sarah masuk Islam, dimaafkan. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, buruh ke Yaman dari Mekah, takut sangat hati. Lalu karena bila datang ke Rasulullah minta supaya Ikrimah diberikan keamanan, diberikan jaminan keamanan, maka Rasulullah memberikan keamanan. Isapora disusul kabinina kayaman ajak oleh ke Mekah, akhirnya Ikrimah masuk Islam. Khatam untuk berlindung ke Ka'bah. Pada orang saya balik ke Rasulullah Allah khatam pada berlindung di Ka'bah atau ke sholat Ka'bah, jadi Rasulullah patih. Untuk karena orang lah sangat keterlaluan permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqis bin Sababah, dia pak salah satu orang Ansar hebatnya. Adapun Al-Haris untuk Al-Haris bin Nufail termasuk orang-orang yang sangat memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentokian mati oleh Ali bin Abi Thalib. Badan yang mana Umar bin Aswad lari, sempat bunuh dari kota Mekah, tapi akhirnya masuk Islam. Kemudian di hari kedua, Khulafah setelah kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pidato. Dari lama menyampaikan pidato pertama kali, menyampaikan pidato yang kedua. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyuhan nas, innallaha harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ard, fa hiya haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Makkah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menjadi Makkah menjadi kota haram sampai hari kiamat. Nabi maksudnya kota haram, la yahillul lil muslimin akhir an yasfaka fil yaman. Tak halal bagi orang beriman ke Allah dan hari akhir untuk melakukan pembunuhan di kota Mekah. Kemudian tak boleh ganggu pepohonan kota Mekah. Jadi dikatakan tanah haram, artinya tanah yang dilindungi, tanah yang dihormati, tanah suci. Tak boleh melakukan pembunuhan atau peperangan di dalam kota Mekah, bahkan pepohonan tak boleh ganggu. Kemudian setelah kota Mekah berhasil ditaklukkan dan telah berada di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansar
sahabat Ansar itu penduduk asli kota Madinah, merasa khawatir jangan-jangan Rasulullah tak boleh ke Madinah. Rasulullah kan orang Mekah, lahir di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Lalu setelah Mekah berhasil dikuasai, orang-orang Ansar khawatir sehingga Rasulullah menetap di kota Mekah, tak boleh ke Madinah. Macam-macam karena orang-orang Ansar mesti menunjukkan kekhawatiran. Artinya ngapa dan aku kunuman kasa kencaan. Jelas sehingga Rasulullah artinya ikai mani Rasulullah tose tak belia ke Madinah. Ya. Mari bentuk itu tuh teka Rasulullah ditanyakan benar ngapa dirapa. Saya sahabat Ansar enten Rasulullah tak baca nabi-nabi. Ya. Saya Rasulullah ya sentahu apa sih kapan dirapa. Lalu Rasulullah menyatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatu. Ya sejak Rasulullah Odi dan mati akan hidup bersama kalian. Menenangkan orang-orang Ansar bahwa Rasulullah akan kembali boleh ke Madinah, tak akan menetap di kota Mekah. Kemudian setelah Mekah berhasil ditaklukkan, orang-orang Quraisy tak ada pilihan lain, tak mungkin untuk melawan. Ya. Kemudian di samping itu orang-orang Quraisy merasa yakin bahwa ternyata ajaran Islam yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran agama sekuler. Lalu orang-orang Quraisy menyatakan rame-rame menyatakan masuk Islam, berbaiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Jadi orang-orang Quraisy sebelumnya menentang dakwah Rasulullah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya setelah berhasil ditaklukkan orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy rame-rame menyatakan diri masuk Islam dan siap ikut Rasulullah SAW berbaiat. Lalaki ini sangat tidak berbaiat ke Rasulullah SAW. Nah, setelah Fathu Makkah, setelah Mekah berhasil ditaklukkan, Rasulullah berada di kota Mekah selama 19 hari. Nah, di waktu 19 hari itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ke orang-orang Mekah. Kemudian termasuk di antaranya adalah menghancurkan berhala-berhala sebeda di sekitar Ka'bah. Sebelumnya disebutkan bahwa di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Sesempat orang-orang Quraisy yang kita nak masuk Islam. Begitu orang Quraisy menyatakan masuk Islam, sakapina berhala-berhala sebeda sekitar Ka'bah dihancurkan kaki. Lalu Rasulullah menyampaikan ke orang-orang Mekah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yad'u fi baitihi sanaman illa kasarah. Siapa orang yang beriman ke Allah dan hari akhir, maka acek sampai pada membiarkan berhala pada ibu kona, sebabnya harus dihancurkan. Sebab orang-orang Mekah itu benihnya nyempe berhala sebeda di sekitar Ka'bah, termasuk ibu kona masing-masing punya kiat si andi berhala-berhala patung si anggap sebagai Tuhan, si sempro pada ibu kona masing-masing. Rasulullah perintah supaya berhala sebeda di sekitar Ka'bah untuk kiat sebeda ibu kona masing-masing untuk dihancurkan kaki. Lalu
Berikutnya kepada berhala-berhala lain yang sangat diagungkan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah pada berhala seanyama Uzzah. Rasulullah perintah Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala sepaling raja, untuk berhala seanyama Uzzah. Biasanya orang-orang Mekah menasumpah Wallata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, berhala sepaling raja saya sembah oleh orang-orang Quraisy. Atau pada di suatu daerah yang mana Nakhlah, saya sembah orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah. Rasulullah perintah Khalid bin Walid untuk ngetote berhala Uzzanto untuk supaya dihancurkan. Nampak kesan Rasulullah orang telepon orang untuk menghancurkan berhala, dihancurkan, dibinasakan, dicacah. Lalu Khalid abali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang Rasulullah tanya, hal ra'ayta syai'an, benang mau tak apa disan? Tak mau tak apa ya Rasulullah. Berarti cara Rasulullah berarti bahwa kita menghancurkan jariah. Kasan boleh Khalid ternyata beli boleh kasan ada pak orang begini celang agak garambang atau sengot citi orang na berhala Uzzah. Ipati ika Khalid bin Walid kemudian abali ke Rasulullah, apa saya ada pak? Rasulullah Khalid abala mula ada pak orang begini celang bukan agak garambang ipati ika bulan mareh. Nah berarti angkung ini buru Uzzah lah dibereskan. Ada beberapa berhala lain, tapi Dr. Mahrib lah dapat. InsyaAllah dilanjutkan kulaku. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.